Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potsik podcast Asik. Asik. Bersama kami, Saya sendiri Sidinar Aisyah. saya Evan Fauzan Putra. Kali ini kita ditemani teman-teman dari pimpinan HMPS Manajemen UMP. Mari kita langsung saja panggil kakak-kakak pimpinan HMPS Manajemen UMP.
Nah, ini kan setelah PSDM itu ada divisi apa lagi, Kak? Oke. Divisi ini tuh memang penting gitu loh, penting. Ada PSDM tapi ketika ada podcast nih, nggak ada mereka juga penting kan? Apa tuh coba kira-kira? Kominfo. Betul banget Kominfo. Nah, Kominfo itu apa sih job desk-nya secara garis besar aja nih, biar mempersingkat waktu juga biar teman-teman tuh lebih paham. Nah, kominfo itu kan komunikasi dan informasi. Nah, di dalam kominfo itu nggak harus apa ya, anak-anak yang bikin pamflet atau bikin edit video apapun itu, tapi harus bisa dari anggota itu bisa mencari informasi gitu. Jadi saling melengkapi gitulah. Nah, untuk programnya itu paling ya bikin pamflet, edit nanti kalau ada acara nanti upload di YouTube atau di Instagram ya, kayak ini sekarang podcast kan ya kan, nanti bisa di-upload gitu. Iya. Iya. Berarti di Kominfo ini nggak sekedar hanya yang ngedit-ngeditor kayak gitu ya, tapi juga sumber dari anggota untuk mencari informasi kayak gitu ya. Betul. Selanjutnya Selanjutnya ada divisi apa lagi ya, nih Kak? ada apa divisi lagi? Divisi apa lagi nih? Divisi apa coba Kak? Yang berkaitan dengan masyarakat. Oke. Apa tuh? Itu ada Sosmas. Nah, Sosmas. Nah, Sosmas itu di kita itu memang kayak kita lebih ke sosial masyarakat. Sosial masyarakat kita pendekatan seperti itu. Waktu itu kita pernah ada tuh bersih pantai di Pantai Sodong gitu. Itu secara garis besar tentang masyarakat intinya gitu. Kemudian ada lagi nih setelah Sosmas di ekonomi identik dengan apa Kak? Ada yang tahu? Ekonomi identik dengan apa? Apa tuh? Apa itu Kak? KWU. Nah, Oh, itu. iya. KWU apa KWU? Kewirausahaan. Nah, KW itu tentang apa sih Kak di KW di HMPS? Nah, mungkin untuk dari Evan atau Aisyah ada yang tahu untuk tugas KWU? KWU. Kalau setahu aku nih Kak, setahuku tuh KWU tuh yang bergerak di bidang apa ya? Tentang kewirausahaan. Kayak contohnya ini. Oh iya, PDH. Iya. Ini Iya. PDH kebetulan itu kayak setahuku tuh itu proker dari Proker KWU dari juga. Ya, oke. Jadi pada intinya itu KWU tentang bagaimana sih cara kita mendapatkan uang untuk kegiatan kami gitu loh. Nah, Itu iya, caranya. kegiatan. Nah, itu. Kemudian ada lagi nih yang hubungannya sama pihak luar. Apa tuh Kak? Apa tuh pihak luar? Divisi luar negeri. Wah, Luar negeri. Wah, Luar negeri. Itu Apa, Kak? Tentang apa? Eksternal. Yaitu kalau misal nih ada undangan dari lembaga lainnya. Nah, itu nanti yang bergerak dari divisi luar negeri. Dan juga kalau semisal collab sama univ lainnya, lembaga lainnya di luar UMP juga bisa, itu yang bergerak itu di divisi luar negerinya. Itu garis besarnya. Oke. Nah, itu kalau tadi mungkin yang kalau PSDM itu di internal, kalau Lugri di eksternal gitu ya Kak. Kemarin sih Lugri itu sempat bahwasanya kita alhamdulillah dapat channel di HMPS Manajemen Sepurwokerto. Itu Purwokerto. salah satu target kita di tahun ini. Nah, Mungkin buat tahun depan nih itu tantangan buat ketua yang baru. Nah, buat siapa yang kepo ketua yang baru, tahun-tahun ini di IG HMPS. Dan tadi kita ada musang, itu tantangan banget buat kalian ketua yang baru ataupun wakilnya. Kita tantang supaya kalian goal di HMPS Manajemen tingkat nasional. Bener nggak? Wah. Nah, betul. Itu sebenarnya pencapaian kita seharusnya ya. Cuma kita gagal. Siapa tahu untuk besok prosesnya, bisa gitu. Dengan bantuan teman-teman HMPS semuanya dan teman-teman manajemen di UMP gitu. sebelum mengikuti kayak HMPS se-Indonesia, mengikuti di ini dulu ya, Purwokerto dulu ya. Iya. Berarti ini menjadi challenge buat ketua sama wakil ketua yang baru nih ya di betul. periode selanjutnya nih. Iya, betul banget gitu. Oke, itu dari luar negeri ya. Luar negeri, Ada iya. lagi nih. Yang Islam apa Islam tuh? Gitu. Apa tuh Kak? Apa itu Kak? Itu keagamaan. Oh, Iya, keagamaan. keagamaan memang. Ya, keagamaan itu tentang apa sih, Kak? Ya istilahnya dengan agama lah, yang Iya. ngaji bareng. Nah, itu proker-proker dan kita memang diadakan infak. Setiap kita ada Infak. rapat, kita ada infak dan yang infak tersebut kita gunain buat menyalurkan bantuan, mengulurkan tangan kita seperti itu. Nah, Gitu. terus ada lagi Apalagi nih Kak? Apa ya? Satu lagi. Apa yuk? Kayaknya udah Aduh, deh. enggak nih, kayaknya ada yang lupa Ada deh. yang belum nih. Ada yang belum nih. satu Oke. ya. Iya. Apa? Coba kasih clue. Apa nih? Apa ya? Yang Oh, berhubungan iya. sama ini Akademik. akademik. Apa Tuh, tuh Kak? akademik.
Apa tuh Kak? Akademik emang Itu tahu nggak? Atau yang jawab? kamu aja. Oke, jadi ada keilmuan nih di Wah, divisi terakhir keilmuan, kami. divisi terakhir. Iya, keilmuan ini biasanya KTW tahu nggak sih job desk-nya ngapain? Untuk garis besarnya ya, Iya, untuk akademik itu berhubungan dengan mata kuliah di program studi manajemen. Itu terutama kayak semisal nih kalau kita ada mau UTS atau UAS, nah itu kita ngadain bank soal itu buat belajar adik-adik mahasiswa cair ataupun dari lembaga juga ikut bisa join. Nah terus juga nanti bisa ada jadwal UTS sama UASnya gitu biar kita mengetahui lah. Iya. Nah, buat temen-temen nih yang di rumah yang masih nonton, jangan lupa bentar lagi kita ada UAS. Nah, Wah, stay tune di IG HMPS untuk melihat jadwal biar lebih enak. Kadang kan teman-teman ngerasa nggak sih dari fakultas tuh ngasih jadwal tuh kayak masih rancu gitu loh. Iya. Iya, Jadi HMPS manajemen tuh biar lebih enak gitu loh. Memudahkan. Masih bisa memfasilitasi gitu. Nah itu ya buat teman-teman khususnya prodi manajemen bisa kepoin nih IG HMPS buat ngelihat jadwal UAS. Nah itu kan ada 7 divisi ya Kak. Iya. Yang pertama itu ada PSDM, ada Kominfo, terus KWU, Lugri, Sosmas, dan keilmuan. keilmuan dan keagamaan. Betul banget. Nah, itu kan 7 divisi ya. Sekarang pindah nih. Tadi kan udah jelasin sedikit apa ya, gambaran tugas atau job desk dari divisi-divisinya. Iya. Nah, ini aku mau tanya nih, kalau job desk dari ketua sama wakil sendiri tuh kayak gimana ya Kak? Boleh nih sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Tapi mungkin. sebelum itu aku liatin ini terus kok. Oh iya. Haus ya? Oh iya. Ini ada minuman. Jadi aku lupa mempersilahkan ya sebagai tuan rumah. Maaf. Kirain Buat pajangan pajangan doang. doang ya. Boleh nih sebelum sharing-sharing mungkin bisa diminum dulu. Kita juga Boleh ya? minum Iya. kan? Emang dari tadi tuh ngomong terus berasa haus itu Iya. loh. Iya. Menggoda sekali ternyata ya. Monggo diminum. Oh iya, kita juga minum ini ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu aku punya tebak-tebakan nih. Apa? Daerah-daerah yang kayak teh hijau. Apa tuh? Di Indonesia. Papua New Green Tea. Wih bener. Aduh. Dapat apa nih? Dapat apa nih? Ada Aduh, bener. nanti. Oh di belakang ya. Iya. Segar banget ternyata ya. Aduh. Ada yang enggak? Gak ada ini kebetulan lagi nggak beruntung. Seger banget. Cuacanya mendukung banget ya, cuaca panas-panas gini, Panas-panas, minumnya dingin. Teh pucuk. Tehnya alami. Oh iya, buat informasi juga kita nggak dapat sponsor ya. Ini memang kita sendiri ya Iya, kita Iya. sendiri yang menyediakan. menyediakan. Tapi buat teh pucuk boleh banget sih kita di endorse ya Iya. dari HMPS. Sponsor. Sponsor sih Boleh boleh banget. Kita jadi brand ambassador. Boleh nih, boleh. Kita punya kegiatan kok. Oke. Udah belum nih Kak? Udah. Kita lanjut ya Lanjut lagi ya, Kak. sharing-sharing terkait job desk dari ketua sama Ketua wakil. dan wakil ketua. Mungkin dari ketua dulu Mas Riki. Mungkin pimpinan. sebelum Iya. kita kan belum jelasin job desk-nya sekretaris seperti apa, bendahara seperti apa ya kan? Oh iya, Ya boleh, kan, boleh, belum? boleh. Oke. Udah di ini di PPH. Kemarin udah sempet belum yang di PPH job desk mereka? Udah. Udah. Udah, berarti udah langsung ke ini aja ya. Pimpinan Langsung aja, ke langsung pimpinan ketua aja, sama wakil ketua aja. Apa? Kalau pimpinan sih ya kita harus mengkoordinir anggotanya biar supaya MPS itu menjadi lebih baik gitu loh. Iya. Itu tujuannya. Iya. Kemudian kayak misalkan nih ada permasalahan ya nanti sebenarnya jalurnya itu dari kalian dulu nih. Kan ada sahabat divisi. Iya. Nah, sahabat divisi curhat ke PSDM. Setelah itu PSDM lapor ke direksi. Nah, kami menerima laporan tersebut. Kami terima, kami bahas baiknya seperti apa, ya nggak sih? Nah, selain itu juga sebenarnya jadi pemimpin itu, jadi pimpinan ya. Semakin kalian di atas, semakin permasalahan semakin kompleks. Semakin kompleks. Masalah ini selesai, timbul lagi. Ini selesai, timbul lagi. Bener nggak sih, Kak? Sampai bener-bener rasa kok nggak selesai-selesai, kok tambah kesini tambah banyak gitu loh. Bener-bener tantangan kita kan, dan alhamdulillah kita udah melewati hal-hal itu gitu loh. Dan itu tantangan buat ketua yang baru besok sama yang wakilnya juga. Wah, ini challenge lagi nih Challenge buat lagi ketua buat yang baru. Wakil ketua dan ketua yang apalagi sekarang tuh udah mulai offline gak sih? baru ya. Iya. Ya, mulai offline. kita udah mulai sedikit-sedikit offline gitu. Sangat kangen gak sih kayak makrab kalian kan makrabnya online itu loh. Makrab online. Online kan? Kalau Iya, kita itu. dulu offline kan? Offline. Offline kayak bener-bener Itu mungkin angkatanku tuh online pertama kali ya. Iya.
masuk Oh terus iya, Ah, iya. online Iya, pertama. iya, online pertama. Oh iya iya iya. Iya. Gimana rasanya tuh? sedih sih kak. Sedih. Kayak kurang berasa aja gitu. Namanya makrab tapi nggak berasa makrab aja gitu. Tapi kemarin bukan ini sih, bukan makrab. Nah, luruskan kembali apa namanya kak? Apa tuh? MOD. Oh, MOD. MOD itu manajemen orientasi. Oh, orientasi. Oh, iya, Istilah masih dan orientasi. makrab lah. Tapi kan kalau makrab kan emang harus offline kan. Oh iya. Nah, itu Harus mengapa malam-malam. kita harus apa ya, inovatif buat mengganti biar program ini tetap jalan gitu loh. Ya, gitu. Makanya ganti MOD itulah. Tuh. Terus job desk lain tuh sebagai pimpinan kita pun harus merangkul teman-teman semua gitu loh. Ibaratnya gini, dengan kita tahu nama teman-teman semua, teman-teman staff itu kayak merasa bangga nggak sih? Kayak Iya. oh aku dikenal loh sama Mas itu, oh aku dikenal loh sama ini gitu loh. Karena aku menyadari juga ketika aku pun pernah di posisi staff, pernah kayak di posisi terbawah lah, nggak secepat itu. Nah ketika aku dikenal sama ketua pun merasa ih ternyata ketuanya tuh notice aku loh, jadi kebanggaan tersendiri, apalagi misalkan save-savean nomor lah ataupun main bareng gitu loh, itu salah satu kebanggaan sendiri. Kemudian apalagi sih kak, job desk jadi ketua ketika itu mungkin ya, ketika ada koordinasi ataupun apa, karena memang kita kan periode ini kita ganti ya. Iya. Biasanya jalur koordinasi dulu itu kita ke BEM koordinasi ini itu, oh misalkan ada proker nih, kita ke BEM dulu tanya laporan, teman-teman BEM kita ada kegiatan ini itu, kita laporan proposal tanda tangan BEM. Nah kebetulan periode kemarin tuh kita agak berbeda ya, kita dialihkan ke Kaprodi. Oh, kaprodi Iya. langsung Kak gitu. Prodi ya, Kak? Betul, jadi ketika ada permasalahan itu ataupun laporan, ya kami yang maju untuk laporan ibu, kita ada kegiatan MOD, kita ada kegiatan makrab ataupun apa itu, kita curahkan itu, kita laporkan apabila ada permasalahan. Gitu. Permasalahan sekre bocor pun kita sudah bilang ya ke Kaprodi, udah bilang ke wakil dekan, dan udah ada penanganannya juga gitu. Itu sih kurang lebihnya seperti itu. Tapi kembali lagi ya, karena SI kemarin keputusannya Nah kembali itu. lagi ke koordinasi ke jalur atas. Nah. BEM. Teman-teman tahu nggak sih SI itu artinya apa? Yang SI. Iya. Sidang istimewa. Nah, itu ya. Karena seharusnya itu ya buat teman-teman informasi juga. Seharusnya itu sidang istimewa itu memang kita laksanakan karena memang adanya apa tuh namanya yang emang urgent gitu loh. Urgent karena seharusnya sidang tertinggi itu MAMF. MAM. Iya, MAMF, dan di situ kita ada nih kemarin karena emang urgent akhirnya ditimbullah SI sidang istimewa karena memang Ada permasalahan. bukan permasalahan sih, karena kita alhamdulillah punya presiden baru. Teman-teman perlu tahu juga kita selama 2 periode itu kita nggak punya presiden, dan alhamdulillah kemarin terpilih presiden. Nah dari situ akhirnya dari pihak UNIF ada sidang istimewa, fakultas pun ngikut, dan di situ kita ada penetapan ADART, apalagi kak Sama ini apa kemarin ya? Aku Apa? lupa kok. iya, Irwan juga nih sebenarnya tuh di SI itu kita udah pemilihan ketua nggak sih? Ya. Tahu nggak sih ketua yang baru? Tahu nggak sih Ketua sama wakil. Siapa tuh ya? Siapa tuh? Siapa tuh ketua sama wakil yang baru? dari PSDM ada ya? Kayaknya ada yang naik juga lo dari PSDM. PSDM siapa ya? Ya, Ada yang tahu? ya sebenarnya ketuanya itu dari keagamaan. Namanya, nah informasi juga nih. Besok kita udah digantikan sama Bagas Ikhlasul Nggak terasa. Amal. Udah nggak terasa ya. Udah walaupun 1 tahun tapi rasanya udah ya selesai gitu aja. Tapi kami belum berhasil. Kami belum berhasil karena pandangan kami dikatakan berhasil ketika Bagas dan Azizul wakilnya ya, dia berhasil mendirikan HMPS lagi, mau setidaknya mempertahankan. Tapi kalau mereka gagal, kita pun gagal gitu. Jadi mereka pun masih tanggung jawab kita. Kita belum dikatakan berhasil karena mereka belum berhasil gitu. Ya, jadi tadi udah ini ya sharing-sharing soal job desk dari ketua, dari Kak Riki sama wakil KTW. Tadi udah sharing-sharing soal job desk dari ketua sama wakil ataupun pimpinan ya Kak. Iya betul. Ternyata jadi pimpinan itu nggak segampang atau semudah yang dibayangkan ya Kak. Betul banget. Banyak banget rintangannya yang harus dilewati, dari mulai untuk koordinasi sama anggota dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di HMPS tersebut gitu ya Kak. Oke, terus gini juga ya, mungkin informasi juga buat teman-teman nih, kayak ketika kamu merasa layak menjadi pemimpin, belum berarti sekelilingmu
sekitarmu. Iya, itu merasa layak. Tapi ketika kamu ketika sekitarmu merasa layak, berarti kamu layak menjadi pemimpin. Gitu. Karena di sekitarmu itu udah mempercayai diri kamu layak menjadi pemimpin. Gitu. Nah itu teman-teman bisa menjadi catatan buat kita semua ya. Nah. Terus selanjutnya mungkin dari Kak Riki dan KTW bisa sedikit sharing nih tentang perjalanan dari awal masuk pertama HMPS ya itu. menjadi anggota HMPS sendiri itu seperti apa Kak? Dari TW kali ya. Dari aku mulu. Ya, udah dari aku ya. Iya dong. Nah mungkin dari aku tuh dari awal emang terjun dari magangnya langsung. Nah habis itu aku ikut magang tuh 1 periode. Nah magang itu udah 1 periode terus naik dan aku di situ ditunjuk jadi wakil sama ketua yang angkatan 17 sama kating lah ya. Nah itu aku di situ aku belum ada pengalaman sama sekali organisasi. Di situ aku masih bingung, masih gimana sih cara memimpin. Ya di situ aku jadi wakil cuma kayak memahami aja, bukan hanya aku memahami di sekitar lingkup MPS aja, tapi di lembaga kayak sebenarnya ada UKM atau apa itu aku masih kayak memantau lah biar kayak aku ada pandangan nih buat kedepannya seperti apa gitu. Nah terus habis itu aku kenal sama Ricky cuma baru kemarin ya. Iya. Dari kita awal di HMPS tuh kita cuma itu TW temennya si A, si B gitu loh, nggak sedekat ini gitu loh. Oh iya. Ya kan bener? Tapi pertama ketemu tuh pas kita ikut panitia Oscar. Iya Oscar. Kamu kan jadi korlap, Iya, aku korlap. jadi keamanan. Nah di situ cuma tahu-tahu aja sih, nggak ngobrol sama Nggak sekali. ngobrol. Cuma aku tahu ini. Terus kita ditemukan di HMPS. Nah pas aku jadi wakil, jadinya jadi PSDM. Kalau dulu HRD. Nah HRD Iya. tuh. Nah terus selepas itu jadilah ini naik Ricky. Nah itu pun nanti akan dijelasin sama Ricky mengapa Ricky tuh jadi ketua dan aku jadi wakil. Gimana tuh ceritanya? Coba. Oke, Dari sebelum masuk ke Karik ini, berarti dari Kak TW itu langsung dari magang langsung ke wakil gitu ya? Iya, Berarti nggak pernah di divisi nih? Nggak ada, langsung jadi pemimpin. Langsung ya, Kak? Berarti Iya. agak sedikit kaget gak tuh? Ya kaget lah pastinya, belum ada pengalaman. Tapi menjadi kesan tersendiri lah ya. Ya, makanya ya kalau sekarang jadi pemimpin lagi ya aku harus mengevaluasi dong. Nah iya betul. Iya. Dulu tuh kayak TW tuh pernah cerita nggak sih bahwasanya TW tuh dulu sempet di UKM gitu loh. Nah Iya ya nggak dulu sih? tuh Gimana coba ceritain lagi? di magang tuh nggak terlalu aktif. Kenapa? Aku dilirik sama ini. UKM ya. Enggak, pertama aku masih dilirik sama angkatan 17 MPS. Nah di situ padahal aku aktifnya itu di UKM olahraga itu aku pas ikut Formaba. Nah di situ Formaba aku paling aktif, pokoknya aku Yogo Fari. Nah itu paling cuma anak cowok tuh ada berapa ya, ada 10 lah. Nah yang aktif cuma aku Yogo Fari, ada 4 orang lah, tapi yang satu juga tumbang juga, tinggal 3 orang itu, tapi yang 2 itu lolos semua. Nah pas wawancara kan karena dulu tuh peraturannya dulu pas tahunnya Mas Abbas tuh emang satu divisi itu ada 4 anak. Nah di situ yang satu ketua dan 2 bendahara, sekretaris dan perkap. Nah terus diganti peraturannya menjadi ketua, bendahara, sekretaris itu gabung terus perkap. Nah terus aku pengennya tuh ke di futsal. Kenapa? Terus yang ketua sama sekretaris itu daftar lagi. Terus tinggal perkap aku, Lucy sama Aldian. Nah itu aku Lucy itu juga ikut Formaba juga, tapi Aldian tuh nggak ikut karena dia ikut atlet. Nah yang bisa daftar UKM itu kan atlet sama Formaba. Nah di situ Aldian itu si Mas Hendy itu lebih nyerahin ke ketuanya mau pilih siapa. Nah Aldian, tapi sekarang kan Jibon itu nggak tahu kenapa kayak dia tuh udah ini sih apa namanya, udah pindah universitas, kayak hilang-hilangan ada UKM lah gitu kan. Tahu nggak Jibon? Kamu juga ikut UKM kan? Aku kurang paham. Oh, kurang paham ya. Soalnya mungkin Jibun itu angkatan atas kali Iya, ya, terus angkatan Evan juga 17. baru. Nah di situ
Terus pas aku jadi wakil nih, pas periode pertama aku ditawarin nih sama Mas Husni yang ketua baru sama Fahri, aku diteleponin terus. Pas aku lagi bicara juga diteleponin terus buat jadi ketua takraw, tapi aku nggak mau, aku pengen jadi perkap soalnya kan aku udah jadi pemimpin ya di HPS itu. Aku pengen jadi perkap, tapi dari Mas Husni sama Fahri itu nggak mau, suruh aku jadi ketua, ya udah aku milih MPS-nya aja gitu. Berarti kekonsistenan dari Mas Masih Tewe ini TW. cukup kuat ya Mas. Walaupun Tetap memilih HPS ada ya. apa ya, tawaran ataupun godaan dari organisasi yang lain, Mas Tewe tetap milih di HMPS Nah, gitu. gitu. Ya, karena udah tujuh dari pemimpin itu loh. Berarti sesuai sama slogannya ya tadi. Iya, ya? itu. Keep solid and Konsisten. Pastinya dong. Mungkin dari Mas Riki sendiri Riki Kak. nih. Ini Oke, mungkin agak sedikit panjang kali ya Iya, perjalanan jadi HMPS. Jadi dulu tuh sebenarnya aku nggak ikut magang kayak TW, kayak Evan sama Aisyah. Jadi dulu itu pertama masuk aku di perkuliahan, aku memang daftarnya di Fortek, Forum The Economic Class. Jadi buat teman-teman FEB ada tuh Forum The Economic Class, sebenarnya itu punya KMFEB ya, cuma KMFEB. Nah, namun seiringan jalannya waktu, teman-teman tuh pasti ngiranya, oh Fortek itu ternyata punya BEM loh. Pasti akan ada pemikiran seperti itu. Karena memang kita sadari BEM lah yang memang lebih dominan untuk di Forteknya gitu loh. Gitu. Nah, dari situ timbullah satu kegiatan Oscar yang dulu, Oscar tapi sebelumnya ini juga jadi ketua Fortek. Oh iya. Nah, sebenarnya aku juga jadi ketua Fortek juga, yang seharusnya aku masuknya ke BEM, kok tiba-tiba aku membelok ke HMPS gitu loh. Memang ada beberapa permasalahan sih di Oscar ya, di Oscar. Nah, di Oscar tuh aku jadi korlap TW keamanan. Di korlap tuh aku ngerasa bahwasanya teman-teman BEM tuh kayak misalkan nih teman-teman BEM terkenal Evan punya potensi, tapi mereka tuh fokusnya ke Evan. Padahal aku tuh punya potensi loh. Aku jarang dilirik gitu loh. Iya. Dan mereka hanya fokus ke situ doang, akhirnya kayaknya nggak cocok nih aku di sini. Aku lebih baik membelok ke yang lain. Iya. Akhirnya kenal lah sama Dimas. Kak Dimas Kominfo juga. Kenal di ECP juga kan, bilang, "Dim, aku pengen masuk HMPS, gimana ya?" "Ya masuk aja nggak apa-apa, Rik." Nah, masuklah di HMPS. Masuk HMPS waktu itu jadi staf HRD. Nah, sekarang PSDM. Nah, di situ tuh ngerasa waktu itu proker pertama tuh gede juga ya. Milet manajemen. Nah, karena akan adanya situasi yang Covid baru masuk, kita di fullkan online, akhirnya padahal persiapan milat tuh udah 90%, kita tinggal pelaksanaan, udah pesan ini itu ya kan. Hamil seminggu, tapi karena itu ya kita cancel semua, batal semuanya. Dan situ tuh aku jadi koordinator futsal. Padahal aku sendiri ya walaupun aku cowok ya, aku ngerasa emang parah banget sih, nggak bisa futsalan, nggak kenal apa itunya gitu loh. Tapi kok tiba-tiba ditunjuk sebelah pihak gitu loh. Dulu tuh memang sering banget keputusan tuh sebelah pihak nggak sih, We? Dulu tuh sering banget misalkan ada ketua panitia, ya udah yang nyusun direksi, yang nyusun tuh kadifnya doang. Di situ kayak, oh TW cocok nih jadi ketua panitia ini, ya udah langsung pemutusan tanpa bilang dulu kamu ketua ya, itu enggak. Dari situ, nah dari situ udah aku pun selesai. Kok ngerasa di HMPS kok kayak kok kita organisasi tapi nggak ada proker, kok gini-gini aja gitu loh. Akhirnya dari situ muncullah kita menginisiasi apa ya antara ke HRD sama akademik apa sih intelek ini tentang keilmuan ya. Kita menginisiasi gimana kalau kita ada proker. Nah akhirnya ada tuh dari proker aku itu HRD itu prokernya Sarasehan sharing bareng alumni, bareng demisioner. Itu proker-proker yang menginisiasi di keilmuan tuh ada obrolan, metopen dan skripsi. Dan dari situ selesai, akhirnya musang ada beberapa part bahwasanya angkatan 18 tuh rapat nggak sih? Rapat di dekat Unsud. Iya, Nah, itu kan rapat pembahasan. Siapa sih ketua yang lanjut selanjutnya? Nah, waktu itu tanda itu dipilih tuh ditelepon sama angkatan teman kita ataupun di chat, kamu aku pilih ya. Dan ternyata memang gak ada voting kan. Dan emang gak ada yang milih aku gak, udahlah berarti alhamdulillah gak ada yang milih dong. Akhirnya timbullah aku main PWT, main di Burjo.
Nah di Burjo ketemunya Revaldi itu sekarang gubernur BEM kan, presiden BEM. Ada Yusuf di BEM juga. Ada Fayat tuh sekarang di sini kan di PSDM. Ada Ale, ada KP apa ya, ada KP ada aku. Nah entah ngobrol apa tiba-tiba tuh bilang mereka, Rik kamu maju ya ketua HMM. Dek, aduh ya aku karena mau punya background yang memang nggak enak, punya kayak pengalaman yang emang salah aku dari awal gitu loh. Akhirnya aku bilang aku nggak bisa loh, aku takut, ketakutanku lebih besar ketimbang apa percaya diriku. Waktu itu aku takut nggak bisa ngerangkul teman-teman semuanya. Karena dulu aku memang ketua OSIS juga kan di SMA, ketua OSIS, aku hanya fokus sama 6 anak itu. Yang lainnya dibodo amatin. Bahkan wakilku pun aku ya wis ngono silahkan. Aku nggak fokus ke kamu, aku fokus ke yang lain. Itu salahku. Makanya ketika ada tawaran itu, aku takut. Aku nggak mau lah. Dipaksa terus. Enggak, Rik, kamu tuh punya potensi. Cuma kamu tuh takut doang gitu loh. Akhirnya gitu tetap maksa. Akhirnya aku bilang, udah, aku izin orang tua dulu. Kalau aku diizinin, aku boleh, aku daftar. Tapi kalau nggak diizinin, ya udah mohon maaf, aku nggak bisa. Saat itu aku pulang. Akhirnya ketemu sama bapak aku kan. Aku bilang, Pak, dapat tawaran, teman-teman percaya kalau aku jadi ketua HMPS gimana ya. Nah dari bapakku tuh ya udah terserah kamu aja. Berarti kan udah dapat lampu hijau dong. Akhirnya aku bilang ya udah aku mau. Dari situ awal mulanya terus kayak aku ngerasa aku kalau berdiri sendiri nggak bisa. Aku harus cari suara. Aku harus cari suara dengan cara apa? Dengan cara aku tuh nelpon sama teman-teman yang 18 yang lanjut. Telepon semuanya. Misalkan ke Ale, ke Diana nggak sih? Ke Apri, ke Intan, aku telepon nih, kita mengevaluasi bareng-bareng. Jadi by one itu, menurutmu HMPS kemarin tuh kurangnya apa sih? Misalkan gini-gini gimana? Kita kasih inovasi ini gimana? Mereka sangat welcome. Karena suara-suara mereka tuh didengar gitu loh, didengar akhirnya, oh bagus nih. Mereka berpikiran, oh ini loh pemimpin yang dicari, oh ini loh ini gini. Pada akhirnya ketemulah di Musang, akhirnya aku mau. Akhirnya alhamdulillah dapat suara paling banyak. Waktu itu kandidatnya tuh ada Diana, ada Ale. Nah, tiga ya, ada aku juga. Pas aku jadi, aku bingung milih wakilnya dong, milih wakilnya. Saat itu TW itu udah nyerah, dia udahlah aku pengen keluar dari HMPS. Udah pengen nyerah, ya nggak sih? Coba alasanmu pengen nyerah itu gara-gara apa? Padahal kita masih punya tanggungan gitu loh. Nah, karena yang aku pengen tuh udah gagal, aku udah jadi pemimpin tapi dituju jadi pemimpin lagi. Aku mau jadi masuk di MPS tapi aku pengennya jadi kadif, bukan jadi pemimpin, karena aku belum melihat kondisi yang di bawah, apalagi aku di atas harus ke bawah dulu gini-gini, menelusuri dulu gitu sih. Makanya alasanku gitu, karena dari yang periode pertama karena aku wakil itu ya bingung, belum ada sama sekali. Jadi aku pengennya ya start dulu lah, nanti kalau permasalahan yang sebidang itu ya mengulik lah, kayak pengen nyari tahu permasalahannya apa, nanti kan bisa kalau emang jadi pemimpin, oh ini udah tahu permasalahan gini-gini gitu sih. Dan padahal teman-teman semuanya tuh udah yakin TW itu jadi ketua umum. Udah yakin kan? Iya nggak? Pak Perta itu kan? Tahun 2012 tuh paling banyak milih aku. Tuh, milih TW. Di Faperta tuh dulu kita ada kan, teman-teman tuh udah percaya, udah milih TW loh semuanya. Udah fokus, oh TW cocok nih jadi ketua. Nah tapi gimana ceritanya nih, We? Nah di situ tuh angkatan 2018 tuh kumpul emang di rapat di Faperta itu untuk bahas ketua selanjutnya itu mau siapa sih, masih pada bingung nih gitu. Terus juga voting di situ yang paling banyak suara itu aku. Tapi aku harus gimana caranya, karena aku masih awam ya untuk jadi pemimpin. Kemarin aku tuh kayak ngerasa salah, gagal nih gitu. Terus juga aku di situ nyari alasan buat kerja part-time sampai ini alasan gitu. Sampai ada teman itu kayak nyesel banget aku kayak nggak lanjut, nggak jadi ketua itu, kayak pokoknya tuh aku nggak enak banget sama teman-teman. Terus yaudah pilihlah 2 kandidat di situ, ada Diana sama Ari. Terus inilah muncul yang diceritain sama Diki, 3 kandidat itu. Terus udah Musang. Nah di situ Musang aku pilih Diki karena ya yang aku lihat pengalamannya emang dia udah
apa namanya udah ada pengalaman seorang pemimpin gitu sih. Ini ada si TW ya. Iya, Kalau dari iya. aku tuh, kenapa sih aku milih TW? Pasti ada berpikiran seperti itu kan. Iya. Padahal di situ ada banyak orang, ada Kizul, ada Ale, ada Dika, Dimas dan yang lainnya. Nah, dari situ tuh aku mikir, oh kalau aku ketua, aku kan orang baru ya. Aku nggak lama loh. Aku ibaratnya dari Vortex tiba-tiba di sini. Nah, kalau TW kan emang udah perjalanannya lebih paham karakternya anak HMS seperti apa. Aku milih, oh kayaknya sosok yang cocok tuh TW loh. TW cocok aku gandeng-gandeng buat bangun lagi karena TW udah lebih paham ADRT seperti apa, TW lebih paham anggotanya seperti apa gitu loh. Kayaknya aku milih TW dengan berbagai macam alasan, paksaan terutama sih paksaan. Akhirnya mau. Nah, kepilihlah kita dan memang budaya dulu ya dari atas tuh wakilnya memang bawahnya beda tingkat. Nah, dari aku tuh ngerubah. Kayaknya kalau aku ngerubah itu takutnya kayak TW, kaget. Iya. Dari magang tiba-tiba langsung naik. Kalian masa kaget dan kadang ada seseorang ketika memang dia beda angkatan pasti bakal canggung. Nggak kayak enak ngobrol seperti layaknya biasa. Akhirnya aku milih, oke lah, milih TW biar seangkatan kita ngerubah budaya lagi. Dan memang ketika itu aku bilang dulu ke demisioner, Mas, aku butuh saran nama wakilnya siapa. Ngobrolnya di Bu Eni ya. Nah, Bu Eni Di Bu Eni kan. Aku ketemu terus gimana coba ceritain dari dari kamu. Bu Eni itu aku bangun tidur apa ya. Nah di situ aku telepon sama ketua yang dulu itu Pak Ik ya, itu namanya Pak Ik, ketua yang dulu pas satu periode sama aku. Nah di situ dulu telepon sini ke Bu Eni, ngapain di sini aja, aku nggak punya uang buat makan, sini aku traktir gitu. Kayak gitu. Terus ada apa, aku udah pilih udah sini, ya udah aku situ ya. Terus udah masuk nih baru yang pilih ini, oh ada Pak Ik, Reza, Dimas. Lah kok ada satu orang ini si Riki. Aku belum duduk, belum apa, langsung tanyain dari pakai To the point ya kak. ya. Terus "Kok ini enggak, aku kan bilang enggak dulu, enggak terus ini gitu. Terus sedikit memaksa ya. Mau nggak mau tuh. Nah disitulah ya awal kita juga belum saling mengenal atau apa, tapi nggak tahu kenapa ya kita nyambung aja. Dan posisi itu Theo masih part time loh, masih part time. Kita bilang aku DPWT ke kosanku, bahas struktural, bahas visi misi. Nah di situ awal mula aku main tuh di kosannya Riki, tidur bareng, mandi di sekolahnya Riki. Pokoknya tuh bagaimanapun kayak aku nih udah dituju sama Riki, ya aku udah nih kayak satu tujuan sama Riki, memperbaiki dari mengevaluasi dari periode kemarin, bahasanya kita harus memperbaiki HMPS yang lebih baik gitu, biar dipandang bukan hanya dosen atau teman-teman yang lain tuh kita layak loh. Nah, Nah itu di situ kita kayak kemarin tuh emang periode kemarin tuh emang kurang banget ya. Aduh, kurang banget sih. Kacau sih. Bahkan kita sampai disepelein sama teman-teman seangkatan, sama teman-teman cutting lah, terutama sama dosen sih. Bener-bener apa sih HMPS? Punya proker apa sih kalian? Dibilang gitu kan rasanya. Langsung Aduh. tantangan nih. Langsung memotivasi ya. Iya, akhirnya aku sama Teh bilang, kita harus bisa gini. Akhirnya dengan kayak gitu kita ada oprek nih, ada oprek, kita berhasil nyusun BPH, direksi ya, dan direksi pun kita ada perubahan. Semua diubah semua. Rubah sama budayanya. Yang tadinya Kadif itu cuma satu, nggak ada wakil ketua divisi. Karena kalau satu gini, pengalaman kemarin Kadifnya satu, ketika Kadif hilang, kita stafnya bingung mau ngapain. Iya. Mau ngelangkahin tugas takut salah, iya nggak sih? Nah di situ aku mengevaluasi sama TW, kita ganti aja ya, ganti ada wakil ketua divisi. Jadi ketika memang Kadifnya lagi berhalangan, ada wakilnya yang backup. Iya. Itu akhirnya berjalan sampai sekarang dari situ salah satu warisan yang kita tinggalkan untuk besok ya. Tapi terserah kita yang baru gitu. Nah, Tapi sebelum itu juga kita yang pertama kita tuh visi misi. visi misi Itu ya malam aku pulang partai malam-malam jam 9 hujan-hujan langsung ke kosan Riki, bahas itu. Kita bahas visi misi doang cuma satu hari apa? satu malam Coba bahas visi misi doang. nggak ada satu minggu kita bahas visi misi BPH sama direksi tuh nggak ada satu minggu ya nggak sih Mbak? Pokoknya kita harus ya ayo kita itulah. Terus kejar gitu loh. Nah situ selesai
akhirnya perjalanan kan, akhirnya kita buat perubahan lagi. Perubahan dengan cara apa? Dioprek, kita beda dari yang lainnya. Biasanya Permasalahan. bukan dioprek dulu, dioprek dulu kan. Dioprek, Iya, di direksi ya yang Iya, bermasalahan direksi, ya. permasalahan. Jadi saran kami juga ya, direksi tuh kita milihnya tuh kayak kita pasti milih orang-orang direksi, orang-orang pilihan dong, nggak asal milih. Iya. Nah, kita rapat tanpa sepengetahuan orang-orang yang lainnya. Kita rapat, tapi ada yang bikin snap. Ada yang bikin snap kayak yang itu merasa loh, kok udah ada rapat-rapat, kok udah HMPS, aku nasibnya gimana? Kok merasa digantung? Yang itu nggak sih? Iya. Ya. Yang merasa digantung, akhirnya muncul di situ. Sampai ada yang bilang, lah, kok anak buangan lah, inilah itu. Dari situ permasalahan muncul, itu tantangan awal ya. Itu masih awal loh. Terus itu akhirnya dioprek kita perubahan lagi. Yang tadinya wawancara pasti biasanya one on one satu-satu. Iya. Ya. Di kita merubah satu orang biar diwawancara 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena biar ada 4 pandangan. Misalkan nih kayak satu-satu, aku udah kenal Evan, pasti Evan bakal tak baik-baikin. Iya. Melihat dari subjektif. Itulah kayak peluangnya. Tapi ketika bareng-bareng pasti ada berbagai pandangan. Oh, ini bagus loh ternyata. Oh, ini loh. Dan di situ harus ada divisi yang terkait. Jadi ketika aku milih anak ini nih, milih Evan, ya berdasarkan keinginanku, berdasarkan keinginan divisinya, bukan karena ketuanya. Karena kalau keinginan ketuanya pasti kayak gara-gara ketuanya milih kie, dia nggak aktif. Kan nanti yang disalahin kita lagi ya sebagai pemimpin. Tapi ketika kamu dipilih oleh divisimu terkait, pasti ya udah tanggung jawabmu. Kamu udah berhasil ngambil dia, kamu harus berhasil ngedidik dia gitu loh. Itu salah satu alasan juga. Nah, habis itu juga kita ada perubahan lagi nggak sih di situ? Selesai itu proker pertama kita dulu itu ada milad proker awal langsung, padahal hamin seminggu tuh langsung opening nggak sih? Iya. Kita misal nih miladnya seminggu besok, kita baru pembentukan panitia hari ini, pelantikan langsung proker ini tuh teman-temannya lainnya paham lah angkatan 19. Gimana rasanya kita di pressure kayak harus gini opening, dan dari opening situ translator juga sekarang HMA ngikutin, ada opening seremonial. Tapi ngikutin gak sih kemarin? Karena kayaknya iya loh, ada opening seremonial, ada closing gitu loh. Nah, bangga loh kita jadi transcenter, jadi diikutin sama mereka. Walaupun sebenarnya ada berbagai masalah gitu ya. Prokernya cuma persiapan 1 minggu, terus ada lagi nih kita ditantang ketemu Pak Yudis nggak sih waktu itu? Iya. Ketemu Pak Yudis kan, niatnya kan lombanya sekitar Barimas cakep lah ya. Nah, ditantang, coba deh HMPS eventnya nasional biar dapat dana gini. Duh, tergugah dong, kayak ngerasa dikasih tantangan. Oh, boleh tuh Pak, kita dengan PD-nya ngambil kesempatan itu gitu loh. Ya, kesempatan Itu diskusi juga sama Pak Yudis itu di kafe lah ya. Di kafe gitu kan, udah semuanya akhirnya bentuklah teman-teman kita ada BPC, Business Plan Competition Nasional. Event nasional pertama kali kami, event benar-benar besar kami awal ya, tanpa ada pengalaman sama sekali. Dulu kita nggak pernah ngadain namanya BPC. Alhamdulillah teman-teman staff ataupun teman-teman HMPS tuh mereka udah ada yang pengalaman BPC dulu pas ECP. Nah, mengandalkan hal itu jadilah kita ngelobi sana ngelobi sini. Awalnya udah nyerah lah. Waktu itu yang daftar tuh baru nggak ada 10. Mulai nyerah, Mas gimana ya Mas, baru dapat segini. Nggak ada sebulan. Hampir nyerah. Udah sponsor belum dapat ini gini akhirnya apa coba? Kita ngerubah pemasaran. Dengan cara apa? Dengan cara gini. Kita upload kita tuh pemasarannya bukan di WhatsApp loh. Kan sering banget tuh kayak ketika ada ini event lomba pasti di share-nya di WhatsApp. Iya. Ya kan padahal kalau di WhatsApp ya orang-orang tertentu Orang-orang doang. yang kita kenal lah. Nah, akhirnya aku juga pernah kan sama temanku, Rick, kamu upload ini terus tag aku, nanti aku di repost. Nah, dari situ aku kepikiran kenapa? Coba deh teman-teman semuanya kalian kalian ngepost di IG story, kemudian tag teman kalian, tag 5 teman kalian di kampus lain. Nah, temannya itu harus nge-repost. Jadi kan informasi kita sebar juga dong. Iya, betul. Dari situ naikkan drastis banget. Hanya berapa hari doang? Ya, dapat 30 sekian peserta dari 6 provinsi. Keren gak sih? Wah, keren banget ya. Salah satu pencapaian kita di situ gitu loh. Sangat bangga banget ya sih. Tapi dulu pas belum ada anak magang kan?
bulan magang tuh kayak Kita belum tahu tuh. Iya, depan-depannya tahu. gitu. itu salah satu perjalanan kayak pencapaian terbesar kami tuh di situ. Bahkan ketika udah dapat segitu, permasalahan muncul lagi. Ternyata belum dari Mas tuh belum dapat kamera atau belum dapat akun Zoom gitu loh. Padahal acaranya besok. Bingung dong gimana. Duh, gimana ya? Akhirnya dengan gini-gini itu kita ngelobi bilang ke dekanat, "Ibu, mohon maaf kita acara gini tapi belum dapat akun Zoom, bagaimana ya, Bu?" Dari situ juga wakil dekan tuh langsung pasang badan. "Oke Mas, gini aja. Mas yang nyari nanti dibayar sama ke Ibu. Kalau enggak Ibu yang telepon ke pusat." Akhirnya Pak dapat. Padahal dulu kita sempat disepelein, "Mas, apa bisa dapat nasional? Paling cuma udahlah jangan tinggi-tinggi, regional aja." Sempat dibilang gitu. Sepelein kan. Tapi nggak nyerah ya kak. Nggak nyerah itu loh. Orang-orang hebat di HMS tuh gitu. Memang aduh, kalian keren sih. Dan sebenarnya tuh mereka gimana sih ya, mohon maaf banget nih. Mereka tuh udah daftar lembaga BEM. Cuma memang karena mereka apa sih ya, belum menyerah juga, akhirnya kami welcome sekali. Ayo sini sama MPS kita bangun sama-sama. Dari situ kita ada rasa yang sama, rasa pernah dikecewakan. Tahu kan gimana rasa dikecewakan? Akhirnya kita bangun di situ, kita kasih tahu loh, ini loh HMM, ini loh kita tolakan kalian, kita bisa berdiri di sini, kita bisa buktiin ke kalian gitu loh. Itu orang-orang hebat gitu loh. Berarti nggak ini ya kak, nggak apa ya, nggak nyoba satu kali udah nyerah, tapi kalau malah kayak pengen membuktikan gitu Iya, ya. betul, itu orang-orang hebat dan kita sangat bersyukur sekali karena daftar HMM. Ya, bersyukur banget itu loh. Ada banyak perubahan, ada di proker kalian kan magang kan? Magang tahun kemarin tuh kita hanya 1 tahun nggak sih? Proker tuh magang full 1 periode. Satu periode ternyata. Magang dan situ pun nggak terjun langsung nggak sih? Apa terjun langsung dulu dari pengalaman magang? terjun langsung cuma pas di milatnya doang. Jadi nggak terjun ke kayak kan magang kan masuk Kayak PSDM. proper bisa. Masuk ke divisi-divisinya gitu. Kalau itu enggak gitu loh. Kita mau membuat perubahan itu. Evaluasi. Nah, coba kalian bayangin magang selama 1 periode full, apa nggak ngebosenin? Ya nggak sih? Masih ngebosenin, apalagi kadang nggak ada apa tuh namanya, kayak nggak ada kegiatan. Magang tuh ya udah biarin, karena hanya sebatas anak magang. Kita nggak ada kegiatan, nggak ada pertemuan rutin, nggak ada apapun itu loh. Itu kita membuat perubahan. Berarti di sebelum-sebelumnya itu nggak ada proker yang kayak dikhususkan untuk anak magang gitu, nggak ada. Prokernya tuh paling di MUD ataupun di Proker Milat. besar. Kalian masuk ke situ doang gitu loh. Nah, makanya untuk yang magang besok tuh kan mau 4 bulan nih, manfaatkan kayak kerja kalian gitu loh, biar dari teman-teman HMS itu mempertimbangkan kalian buat masuk HMPS nggak sih? Iya betul. betul. Ya itu tadi Kak Riki sama Kak TW udah menceritakan perjalanannya dari awal mula masuk HMPS dari tahun berapa berarti Kak? Dari tahun 2019 ya sih. Kalau Teo kan 18 karena magang. Nah, Iya. kalau aku kan masuk HMPS 19. 2019. Iya. Nah itu ternyata cukup lama juga ya. Yang paling lama berarti Kak TW ya? Iya. Niatnya sih kayaknya mau 4 periode sih. 4 periode. Iya, niatnya. Kan udah ada ketuanya. Terlalu betah berarti di HMPS ini ya. Nah, niatnya tuh sebelum ada pemilihan itu, Teo mau jadi ketua. Wah, iya, iya. gitu. Ketua PMU Iya. Diaminin gak nih? nggak usah. Oh, Kan udah ada. Ya itu ya tadi dari Kak TW sama Kak Riki udah menceritakan perjalanannya yang cukup penuh dengan lika-liku ternyata ya. Iya. Cukup Perlu ya. tantangan lah. Ya perih dulu baru merasakan manisnya. Betul gitu banget, kan. betul banget itu. Nah nggak kerasa nih Kak kita ngobrol-ngobrol dari tadi sharing-sharing ternyata kita udah agak lama nih Kak. Nah ini kan yang terakhir ya Kak. Sebelum ditutup nih, boleh nih dari Kak Riki sama Kak TW nyampein pesan untuk pimpinan periode berikutnya. Silakan. Kalau ngomong soal pimpinan paling gak sama pimpinan doang ya. Mungkin untuk periode selanjutnya. Ya, buat periode selanjutnya aja nggak Oke, apa-apa baik. ya. Karena kita kan udah membangun kayak mengevaluasi dari periode sebelumnya untuk menjadi HMS lebih baik. Mungkin untuk di periode selanjutnya itu lebih baik. Kalau bisa lebih baik, tapi kalau emang mau bertahan ya diusahakan lebih baik dulu gitu. Karena kita udah membangun MPS ini loh.
Terus juga paling buat profesionalnya itu tetap konsisten aja sih. Iya. Kalau dari aku ya. Iya, Oke. dari Kak Riki. Kalau dari aku coba deh teman-teman HMPS pengurus yang baru coba lebih peka. Coba peka lagi sama keadaan sekitar. Dengan kayak itu buka mata hati, buka mata sama telinga lah. Dengerin semuanya, isu terbuka. Dari situ akan ada muncul proker baru. Akan ada lebih seperti itu. Dan kalau sebenarnya coba deh kalian lebih fokus ke warga manajemen. Karena seharusnya mereka itu target kita, ya nggak sih? Bukan ke internal tapi ke warga manajemen itu loh. Mahasiswa khususnya prodi manajemen gitu. Betul ya. banget tuh, ke situ. Coba ke situ karena jujur aja angkatan kita tuh di HMPS kita fokus ke kita doang nggak sih? Kita lebih ke fokus ke internal, internalnya. ya, anggotaan HMPS. Nah, betul. Nah, untuk kedepannya coba lebih peka lagi tuh yang tadi aku bilang. Kemudian lagi nih buat pemimpin ya, buat pemimpinannya. Jangan ragu, intinya tetap konsisten, tetap misalkan nih ada omongan nggak apa-apa, orang itu iri sama kalian. Iri buat di posisi itu tuh susah. Karena harus dimanfaatkan. Harus punya pendirian, jangan mau harga diri kita diinjak-injak. Kita punya harga diri, kita punya kemauan, harus teguh pendirian. Jangan mau misalkan nih kadang tuh ada nggak sih, dulu kita sempat ada mau keras ataupun apa, kayak dari lembaga A pengennya ini, tapi kita punya pendirian harusnya ini gitu loh. Jadi harus tetap teguh sama pendirian Teguh kita. sama pendirian kita Iya. sendiri gitu ya. Tetap konsisten ya. Nah itu konsisten. Jangan mau kayak si ini bilang ngikutin, jangan jadi pengikut terus. Jangan cuma iya doang. Iya. Jadi jangan mudah dibelok-belokin gitu ya Kak. Betul. Istilah kasarnya mungkin kayak gitu. Nah terus jangan lupa yang tadi kita bilangin bahwasanya kita belum berhasil. Kita masih nunggu kalian di periode depan. Kalau kalian gagal, berarti kami gagal mendidik kalian. Kami juga gagal. Tapi kalau kalian berhasil, kami berhasil. Seperti itu. Terus juga satu lagi kan yang patut untuk pimpinannya paling lebih sering diskusi. Ya, Diskusi. sering ngobrol, sering bareng-bareng, pasti akan chemistry-nya akan terbangun. Iya, betul. Iya, seperti itu. Terus kayak teman-teman lagi ya kayak ayolah kita bangun kekeluargaan lagi di HMPS. Kita bangun lagi semuanya seperti awal mula dengan apa sih sesuai dengan kita itu solid, lebih solid lagi. Kita tunjukin bahwasanya HM itu bisa sama mereka. Buatkan rumah ini nyaman selayaknya kalian di rumah. Bukan berarti adanya keterpaksaan. Gitu. Ya itu pesan dari Kak Riki Kak Riki sama dan Kak Kak TW TW buat periode selanjutnya, bukan hanya untuk pimpinan ternyata ya. Betul. Pesannya itu anggota untuk yang lainnya juga. ya untuk semua anggota yang tadi disampaikan itu dari Kak Riki dan Kak TW itu menjadi catatan buat kita semua ya. Dan kita juga termasuk ini ya. Iya. Pesan untuk kita juga berarti ini ya. Betul banget tuh. Nah, itu ya Kak untuk pesan periode selanjutnya. Terus mungkin udah cukup kali ya ini ya Kak. Kita Udah cukup sharing-sharingnya. lama sih, ya. Sharing-sharingnya Iya. udah cukup ya. Ngobrol dari tadi ternyata udah hampir 1 jam Udah nggak sih? hampir 1 Iya. jam ternyata ini kita Iya, Kak. bener-bener nggak kerasa. Tiba-tiba waktu udah sejam Iya, aja. betul. Oke, mungkin aku dan Aisyah mengucapkan terima kasih sama Kak Riki dan Kak TW yang udah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast pada hari ini. Ya, mungkin udah cukup kali ya Kak. Kita sharing-sharingnya tadi udah hampir 1 jam ya kita. Nggak kerasa ya, Nggak kerasa ya Kak. Betul banget udah hampir 1 jam kita ngobrol ditemani Ini sama juga teh pucuk ya. Udah mau habis, makasih ya. Ya, aku sama Aisyah mengucapkan terima kasih sama Kak Riki dan juga Kak TW yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast pada hari ini gitu Kak. Mungkin dari kami juga ucapin terima kasih nanti. Coba. Gimana nih? Oke, gini ya kayak terima kasih atau apa kayak. Mungkin gini nih, Be. Mungkin kami berdua pun mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman PSDM udah memfasilitasi hal ini sehingga suara kita tuh didengar juga oleh kalian. Suara keluhan kami, suara itu sebenarnya kita memendam udah lama ya perjalanan ini. Cuma baru ini loh kesempatannya kita share ke teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih banyak udah memberi kesempatan kami untuk ngobrol bersama di sini untuk sharing-sharing. Dan juga kita kan mau demis nih. Iya. Nah, juga bukan hanya untuk PSDM aja, tapi kita terima kasih banyak kepada semuanya yang udah jadi keluarga di HMPS Manajemen yang udah mau berproses bareng Betul.
dan kita udah membangun HMPS yang lebih baik. Kita bersyukur punya kalian semua. Intinya kalian hebat. Jangan lupa terusin tonggak keberhasilan kita. Jangan minder lah, intinya tetap percaya diri, konsisten gitu sesuai sama jargon kita. Gitu. Oke. Nah itu ya dari Kak Riki dan juga KTW. Oh ya, buat teman-teman semua yang di rumah, Jangan lupa like Komen. And subscribe. YouTube channel HMPS Manajemen UMP. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.